Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4B untuk pertemuan 7 kami membahas bab 1 dan bab 3 sampai bab 3 tentang metode dari mata kuliah metode penelitian komunikasi 2 yaitu kualitatif. Dan bukunya nanti akan disebutkan juga sumbernya apa dan materinya apa. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Jadi nama saya adalah Hartanto Wijaya. Terus di sini juga ada Fadila Fahrun, ada Dela Giska, ada Najla Zahrani, dan ada Zahra Okta. Nah, untuk poin pembahasan pada presentasi kali ini adalah pertama tentang metode campuran, penelitian metode campuran. Terus ada jenis-jenis model observasi, terus 5 pendekatan kualitatif, terus studi kasus, dan keterkaitan antara subbab dengan studi kasus, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, di chapter pertama ini, mixed method procedures, kita referensinya dari research design, kualitatif, kuantitatif, and mixed methods approach by John W. Creswell dan John David Creswell pada tahun 2018. Nah, sebenarnya apa sih mixed method itu? Jadi, seperti namanya, ini adalah metode campuran yang menggabungkan antara metode kuantitatif dengan kualitatif. Karena ini didasari dengan masing-masing keterbatasan dari metode tersebut, makanya untuk mengatasi keterbatasan tersebut digunakanlah metode campuran dalam penelitian. Nah, dengan penggabungan kedua metode ini, kita dapat mempertimbangkan bagaimana kedua kekuatan dapat dikombinasikan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih kuat tentang masalah atau pertanyaan penelitian. Dan juga tentunya mengatasi keterbatasan masing-masing. Yang mungkin di kualitatif kita nggak bisa ini, kuantitatif nggak bisa ini, tapi dengan menggabungkan keduanya, kita bisa mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut. Nah, dalam mix method ini, teman-teman mungkin setidaknya harus memahami 3 desain inti. Yang pertama itu ada convergent, terus explanatory, dan yang terakhir ada exploratory. Nah, untuk convergent sendiri, pada desain ini, pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara terpisah, lalu hasilnya dibandingkan untuk mencari kesamaan atau perbedaan. Nah, terus yang kedua ada explanatory. Ini desain yang sangat cocok untuk teman-teman yang mungkin lebih condong ke kuantitatif dibandingkan kualitatif. Jadi untuk mereka yang condong ke kuantitatif dan baru ingin masuk ke kualitatif, desain ini sangat cocok karena data pada desain ini dikumpulkan dalam 2 fase. Yang pertama, fase pertama ini berfokus pada kuantitatif. Lalu fase kedua, data kualitatif dibangun berdasarkan hasil kuantitatif. Nah, yang terakhir, exploratory sequential mixed method design. Ini adalah kebalikan dari explanatory, di mana kalau explanatory tadi kita memulai dengan kuantitatif dan cocok untuk orang yang cenderung ahli dalam bidang kuantitatif. Kalau exploratory ini adalah orang-orang yang memang punya interest di bidang kualitatif dan lebih ahli di bidang tersebut, mungkin bisa memulai dengan exploratory. Karena di sini, di metode terakhir ini melibatkan tahap eksplorasi kualitatif di awal, diikuti oleh pengembangan dan pengujian fitur kuantitatif selanjutnya. Nah, em, dan desain mixed method ini nanti akan dijelaskan oleh studi kasusnya. Ini akan relevan juga dengan studi kasus di mana studi kasus kami adalah fenomena caleg stres setelah pemilu 2024. Jadi untuk mungkin kalau kita mengkaji hanya dengan kuantitatif, mungkin ada kekurangan, kualitatif pun begitu. Makanya mixed method ini cukup cocok untuk mengkaji fenomena tersebut. Dan mungkin nanti kaitannya juga akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor penting dalam memilih metode campuran. Nah, di bawah ini ada 6 faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memilih untuk menggunakan metode campuran. Yang pertama, memilih berdasarkan hasil yang diharapkan atau yang dituju. Kedua, memilih berdasarkan cara mengintegrasikan data bersama. Tiga, memilih berdasarkan waktu pengambilan data. Keempat, memilih berdasarkan penempatan penekanan pada setiap database. Kelima, memilih berdasarkan kecocokan strategi dengan bidang ilmu yang dikaji. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah memilih berdasarkan kepunyaan tim penelitian atau single researcher. Setelah membahas tentang faktor-faktor penting sebelum memilih metode campuran, kita akan membahas contoh-contoh dari prosedur metode campuran. Nah, di sini udah ada contoh dari Convergent Mixed Method Design, yaitu penelitian Klassen yang dilakukan waktu tahun 2007 yang membahas tentang keselamatan pengemudi yang lebih tua untuk mengembangkan promosi kesehatan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kendaraan pada usia tua, pada pengemudi usia tua. Nah, untuk yang explanatory sequential mixed method, ini contohnya ada di penelitian yang dilakukan oleh Banyar dan William pada tahun 2007 yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perempuan dapat pulih dari trauma pelecehan seksual pada masa kanak-kanak. Selanjutnya, contoh dari exploratory sequential mixed method adalah penelitian yang dilakukan oleh Betancourt dan lainnya yang bertujuan untuk mengadaptasi dan mengevaluasi intervensi penguatan keluarga di Rwanda dalam menghadapi masalah kesehatan mental disebabkan oleh HIV pada anak-anak. Dan yang terakhir, contohnya itu ada di bagian social justice design, yaitu penelitian dilakukan oleh Hodgkin pada tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dari social capital untuk laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga di kota daerah Australia. Oke, yang selanjutnya ini di chapter kedua atau part kedua ini kita akan membahas mengenai modes of observation atau mode-mode dalam observasi nih. Referensinya kami ambil dari bukunya Earl Babbie yang keluaran tahun 2016 di edisi ke-14-nya dengan judul The Practice of Social Research. Apa aja yang dibahas? Mari kita simak berikut ini. Oke, yang pertama adalah eksperimen. Jadi penelitian eksperimen adalah suatu metode penelitian ilmiah di mana peneliti secara aktif memanipulasi satu atau lebih dari variabel independen untuk mengamati dampaknya terhadap variabel dependen sambil mengontrol faktor-faktor lain nih. Nah, tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipahami, diperhatikan untuk membuat penelitian dengan metode eksperimen ini. Yang pertama adalah topics appropriate for experiment atau menentukan topik apa sih yang perlu untuk digunakan dalam penelitian eksperimen. Yang kedua ada the classical experiment atau eksperimen klasik. Terus ada selecting subject seperti metode-metode penelitian pada umumnya ya. Kita juga perlu memahami bagaimana memilih subjek penelitian yang tepat. Yang keempat ada variation on experimental design. Jadi ada beberapa variasi dari desain. Yang selanjutnya ada, di poin kelima ini ada an illustration of experimentation, yaitu, eee, menggambarkan ya, menggambarkan, atau, ilustrasi dari eksperimen tersebut. Lalu yang keenam ada alternative experimental setting, di mana kita memang harus, menyediakan, alternatif-alternatif lain ya dalam eksperimen. Terus selanjutnya adalah kita juga perlu memahami nih sebelum melakukan penelitian eksperimen, kita perlu memahami dulu, kelebihan dan kekurangan atau strength and weaknesses of the experimental method. Dan yang terakhir ini juga nggak kalah penting yaitu mengenai ethics atau etika dalam bereksperimen gitu, ethics and experiment. Nah, ini akan kita bahas satu-satu secara singkat ya. Jadi, topics appropriate for experiment yaitu adalah topik-topik apa sih yang perlu dibahas, dalam eksperimen
dalam penelitian eksperimen, kira-kira topik seperti apa. Nah, pemilihan topik itu juga harus tepat gitu. Kita harus memikirkan, memperhitungkan tujuan eksperimen. Jadi penelitiannya itu kita Eee, untuk menentukan topik kita harus tahu dulu kita mau tujuannya adalah untuk apa. Baik, untuk topiknya sendiri itu bisa dari berbagai bidang, baik dalam, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun bidang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah, the classical experiment, di mana, eksperimen klasik ini dia, fokusnya pada pengujian hipotesis ilmiah dan melibatkan 3 komponen utama, yaitu variabel independen dan variabel dependen, terus ada pre-testing dan post-testing, serta eksperimen dan kontrol group. Di mana kalau, semuanya ini peneliti dapat, mengamati dampak terhadap variabel dependen dalam kondisi yang ketat dan terkontrol. Kalau pre-testing sendiri itu memberikan, baseline, sebelum, eee, melakukan suatu tindakan gitu. Sedangkan kalau post-testing itu dia mengukur, efek dari tindakan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah, control group, di mana keberadaan dari control group itu membantu untuk, mengisolasikan efek dari variabel independen dan memungkinkan untuk mengidentifikasi sebab akibat. Jadi dengan kombinasi 3 komponen tersebut, eksperimen klasik ini memberikan landasan yang kuat untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang hubungan sebab akibat dalam suatu penelitian ilmiah. Yang selanjutnya, selecting subject sama seperti penelitian-penelitian pada umumnya ya, penting untuk memilih subjek yang tepat untuk memastikan validitas dan keandalan dalam mengidentifikasi dampak variabel independen terhadap variabel dependen, seperti itu. Jadi harus memastikan bahwa subjek, penelitian itu sesuai dengan tujuan penelitian. Kita harus memperhatikan faktor-faktor seperti usia, terus jenis kelamin, latar belakang sosiologi dan ekonominya juga harus diperhatikan gitu, agar hasil eksperimennya nanti mencerminkan keragaman masyarakat. Nah, selanjutnya adalah variation on experimental design. Nah, ini ada mencakup, ada 3 desain yaitu ada one shot case study atau, pengamatan satu kelompok setelah perlakuan, lalu ada juga one group pretest post-test design yang mana artinya adalah, pengukuran sebelum dan setelah perlakuan pada satu kelompok, dan yang terakhir adalah static group comparison, di mana artinya ada perbandingan antara 2 kelompok setelah perlakuan. Jadi masing-masing dari desain ini variasi desain ini memiliki, kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi sebelum melakukan, penelitian atau memilih dari desain-desain ini, kita juga perlu memahami, eee, kelebihan dan kelemahan dari desain-desain tersebut, jadinya nanti kita bisa memilih desain yang sesuai dengan penelitian dan, lebih spesifik gitu. Yang selanjutnya adalah an illustration of experimentation, yang mana jika dengan mengilustrasikan eksperimen gitu, kita bisa memberikan gambaran visual tentang bagaimana desain eksperimen digunakan untuk memahami sebab akibat dalam suatu, penelitian. Jadi proses ini nih, ilustrasi ini bisa membantu peneliti untuk, apa ya, menggambarkanlah dampak langsung dari variabel yang dimanipulasi dan mengukur perubahan yang terjadi dalam bentuk ilustrasi gitu. Jadi merupakan alat yang efektif lah untuk, memahami dan menjelaskan prosedur. Dan yang selanjutnya adalah alternative experimental settings, di mana, eksperimen dengan pengaturan alternatif ini, memungkinkan peneliti untuk, melakukan, penelitian, di luar laboratorium gitu. Jadi menciptakan kondisi yang lebih mirip dengan kehidupan nyata gitu, dan hasil penelitiannya pun nanti bisa lebih relevan dan dapat diterapkan dalam, situasi sehari-hari. Jadi pendekatan, alternatif experimental setting ini bisa memungkinkan peneliti untuk memahami dampak variabel independen secara lebih alami dan mengatasi keterbatasan dari eksperimental yang terlalu terkontrol. Nah, yang selanjutnya ini juga penting banget sebelum kita memilih untuk melakukan penelitian eksperimen, itu adalah mengetahui strength and, weaknesses atau, kelebihan dan kelemahan dari, metode eksperimen sendiri, gitu. Jadi memiliki kelebihannya, dari experimental method salah satunya adalah,
memiliki kelebihan dalam menetapkan hubungan sebab akibat yang jelas dan dapat diulang untuk hasil yang lebih baik gitu. Jadi kita juga bisa, melihat eksperimen sebelumnya, terus, dianalisis kira-kira kurang apa, lalu, kita perbaiki gitu dari eksperimen sebelumnya. Namun kalau tadi udah ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Kekurangan seperti, eee, lingkungan eksperimennya yang terlalu terkontrol, atau masalah etika, biaya, dan potensi bias dan lain sebagainya gitu. Oke, yang selanjutnya kalau tadi kita sudah membahas mengenai eksperimen, ini selanjutnya adalah penelitian survei gitu. Penelitian survei adalah suatu metode penelitian yang menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data dari partisipan dalam bentuk jawaban terstruktur terhadap serangkaian pertanyaan. Nah, tujuan utama dari penelitian survei adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang sikap, mohon maaf, tentang sikap, pendapat, perilaku, atau karakteristik tertentu dari responden. Nah, dalam penelitian survei ini, kita perlu mempersiapkan dan memahami beberapa hal seperti topics appropriate for survey research atau topik apa sih yang diperlukan, atau yang bisa dibahas, dikulik dengan metode survei gitu. Terus juga kita juga perlu guidelines atau panduan untuk asking question. Jadi kan karena survei itu tadi menggunakan kuesioner, jadi kita juga perlu tahu, perlu memahami, mempersiapkan gitu si kuesionernya sendiri dan itu ada panduannya. Jadi perlu dipahami lebih dalam lagi. Terus juga, questionnaire, construction. Kalau tadi kita udah membuat nih, membuat, guideline-nya, kan ada panduannya, kita membuat pertanyaannya, terus pertanyaan tersebut dikonstruksi biar lebih terstruktur, lebih jelas, gitu. Ada juga self-administered questionnaire, di mana, eee di sini itu peneliti, membiarkan atau memberikan kebebasan untuk, responden gitu untuk menjawab, pertanyaan kuesionernya, sendiri gitu. Jadi nggak apa ya, tidak diperhatikan secara langsung oleh peneliti gitu. Misalnya dengan metode-metode seperti mohon maaf nih, sepertinya ada, eee, kurang satu huruf, seperti interview survei, terus telepon survei, dan, mixed mode survei. Kalau interview survei itu wawancara wawancara secara langsung, kalau, telepon survei itu melalui sambungan telepon, terus juga ada mixed mode survei, ini seperti ada yang kurang yaitu online survei ya. Online survei itu seperti kuesioner yang menggunakan platform-platform internet. Nah, kalau mixed mode sendiri itu menggabungkan beberapa, mode gitu, seperti melakukan interview secara langsung, interview survei, namun juga, melakukan online survei gitu. Jadi menggabungkan untuk mendapatkan, hasil yang lebih baik gitu. Nah, untuk melakukan penelitian survei juga kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu comparison of the different survey methods. Jadi, eee, metode-metode survei tadi seperti kayak interview, telepon tel telepon interview survei, telepon survei, online survei, atau mixed mode survei, kita harus tahu tuh perbedaan di antara, beberapa, metode tersebut. Terus juga kita perlu memahami, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari, survei research atau penelitian research itu. Nah, kalau secondary analysis itu adalah analisis sekunder dalam penelitian survei yang memiliki keefisienan waktu dan biaya gitu dengan memanfaatkan data yang udah ada untuk menjawab, pertanyaan atau penelitian baru gitu. Jadi keuntungannya itu, dia bisa akses ke data dari populasi yang besar dan periode waktu yang panjang. Dan yang terakhir kita juga perlu memperhatikan ethics and survey research. Balik lagi ya, etika itu penting untuk diperhatikan sebelum kita, mmm memutuskan untuk melakukan suatu penelitian. Jadi untuk survei itu juga kita harus, memperhatikan berbagai macam etika. Selanjutnya, oke, ini ada kaitannya dengan studi kasus dari 2 modes of observation tadi, yaitu eksperimen dan survei, di mana kaitannya dengan, studi kasus mengenai, caleg yang mengalami stres pasca pemilihan umum gitu. Hasil, pemilihan umum di mana gagal gitu. Kaitannya adalah, eee, ini penelitian dengan
metode eksperimen itu bisa sangat relevan jika digunakan dalam topik tersebut, gitu. Bisa sangat relevan dengan variabel independen dapat diidentifikasi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi performa atau hasil pemilihan caleg tersebut, seperti strategi kampanye, terus reputasi politik, atau dukungan partai. Sedangkan kalau variabel dependennya ini adalah kondisi stres yang dialami oleh caleg setelah kegagalan dalam pemilihan. Jadi ini bisa kita gunakan, studi kasus tersebut untuk digunakan dalam penelitian eksperimen. Sama halnya dengan, eksperimen tadi, kaitan studi kasus mengenai caleg yang mengalami stres pasca, mengetahui hasil pemilihan umum itu juga, dapat, sangat relevan gitu untuk melakukan penelitian survei mengenai konteks tersebut. Dengan menggunakan wawancara atau kuesioner yang terstruktur nih, survei itu dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pandangan, pengalaman, dan tingkat stres yang dirasakan oleh caleg tersebut. Survei dapat menggali faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemilihan, seperti dukungan partai dan strategi kampanye, sambil mengevaluasi dampak emosional dan psikologis dari kegagalan tersebut. Nah, analisis statistik dari data survei dapat memunculkan hubungan antara variabel-variabel tertentu yang dapat membantu mengidentifikasi pola-pola dan tren dalam persepsi dan, reaksi caleg terhadap keadaan tersebut. Jadi dengan, metode survei penelitian survei ini juga dapat memberikan perspektif yang lebih dalam ya mengenai, kasus tersebut. Nah, yang berikutnya adalah qualitative field research atau penelitian lapangan kualitatif, yang mana penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengamati kehidupan sosial dalam habitat alaminya, untuk pergi ke tempat di mana aksi terjadi dan melihat langsung gitu, karena turun langsung ke lapangan. Nah, jenis penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang banyak fenomena sosial dibanding dengan metode observasi yang lainnya gitu, asalkan peneliti mengamati dengan cara, yang disengaja, terencana, dan aktif. Nah, ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan dalam, penelitian lapangan kualitatif, yaitu seperti conducting qualitative field research, terus juga mengetahui strength and weaknesses of qualitative field research, terus juga, eee balik lagi seperti survei dan eksperimen, etika juga sangat, perlu dipahami sebelum melakukan, penelitian lapangan kualitatif. Nah, mengenai, ketiga hal, penting ini akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini. Selanjutnya, conducting qualitative field research. Yang pertama, dengan melakukan preparing for the field, itu bisa dilakukan dengan mencari literatur yang relevan, dan juga mengisi pengetahuan seputar objek yang akan diteliti. Selanjutnya, qualitative interviewing. Interview dalam kualitatif bersifat fleksibel, berulang, dan berkesinambungan. Tidak kaku seperti penelitian kuantitatif. Selanjutnya ada focus group. Ini melibatkan 5-15 orang dalam diskusi terpadu tentang beberapa topik dalam lingkungan pribadi dan nyaman. Selanjutnya, strength and weakness of qualitative field research. Untuk mengkaji proses sosial dari waktu ke waktu, diperlukan pemahaman secara mendalam. Dengan begitu, diperlukan validitas dan reliabilitas sebagai kualitas pengukuran. Validitas dan reliabilitas merupakan kualitas pengukuran yang berkaitan dengan apakah pengukuran benar-benar mengukur apa yang dimaksud dan bukan mengukur sesuatu yang lain. Selanjutnya, etik and qualitative field research. Dalam penelitian lapangan, mungkin saja mengingat kembali ingatan informan tentang sesuatu yang buruk. Maka dari itu, peneliti harus memiliki etika dengan menghormati kepercayaan informan terhadap peneliti. Selanjutnya, masuk ke bab baru. Bab ini membahas 3 jenis metode penelitian yang tidak mencolok. Yang pertama itu ada content analysis, yaitu studi tentang rekaman komunikasi manusia, seperti mengkaji buku, majalah, website, puisi, surat kabar, lagu, lukisan, pidato, surat, pesan email, postingan di papan buletin di internet, undang-undang, dan juga konstitusi. Yang kedua ada analyzing existing statistics.
Statistik yang ada seringkali dapat memberikan konteks historis atau konseptual untuk menemukan penelitian asli. Statistik yang ada juga dapat memberikan gambaran utama data untuk penyelidikan ilmu sosial. Selanjutnya ada comparative and historical research, yaitu mengkaji masyarakat atau unit sosial lainnya dari waktu ke waktu dan membandingkan satu sama lain. Selanjutnya ada evaluation research, yaitu membahas beberapa elemen kunci dalam bentuk penelitian sosial. Setelah mempertimbangkan jenis topik yang biasanya dievaluasi, juga membahas beberapa aspek operasional utamanya, yaitu pengukuran, desain studi, dan pelaksanaan. Yang pertama, topics appropriate for evaluation research, yaitu sebagian besar penelitian evaluasi disebut sebagai evaluasi program atau penilaian hasil yang digunakan sebagai penentu apakah suatu intervensi sosial memberikan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, formulating the problems, issue of measuredness. Jenis-jenis pengukuran yang harus ditangani oleh peneliti evaluasi yaitu ada specifying outcomes, measuring experimental context, specifying interventions, specifying the population, new versus existing measures, dan operationalizing success atau failure. Selanjutnya, types or evaluation research design, itu terdapat 3 jenis utama desain penelitian yang sesuai untuk evaluasi, yaitu desain eksperimental, desain eksperimen semu, dan evaluasi kualitatif. Selanjutnya itu ada the social context. Terdapat 3 alasan penting mengapa implikasi hasil penelitian evaluasi tidak selalu diimplementasikan atau dipraktikkan. Yang pertama, karena implikasinya mungkin tidak selalu disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh non-peneliti. Kedua, hasil evaluasi terkadang bertentangan dengan keyakinan yang dianut secara mendalam. Selanjutnya ada social indicator research, yaitu indikator sosial seringkali dipantau untuk menentukan suatu perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Para peneliti menggunakan indikator sosial untuk memantau aspek kehidupan sosial. Selanjutnya ada ethics and evaluation research. Beberapa kali intervensi sosial yang dievaluasi menimbulkan masalah etika. Dengan begitu, terdapat bagian dari suatu proses yang perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya ada bab 5 Qualitative Approach to Inquiry. Nah, referensinya itu dari buku Creswell tahun 2007 yang berjudul Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among 5 Approaches by John Creswell tahun 2007. Selanjutnya adalah 5 jenis pendekatan kualitatif. Yang pertama, tentang penelitian naratif. Apa itu penelitian naratif? Penelitian naratif adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang menggunakan narasi berbentuk cerita atau tulisan yang memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa atau tindakan atau serangkaian peristiwa yang dihubungkan secara kronologis. Nah, tahapan pelaksanaan dari penelitian naratif ini terdiri dari fokus mempelajari satu individu atau 2 individu, lalu mengumpulkan data melalui pengumpulan cerita mereka, melaporkan pengalaman individu dan mengurutkan cerita tersebut secara kronologis. Lalu, apa saja jenis-jenis penelitian naratif? Nah, dalam buku Creswell tahun 2007 ini terdapat 2 pendekatan yang bisa diambil, yaitu pendekatan analisis narasi dan pendekatan analisis naratif. Nah, analisis narasinya adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Sementara analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita yang kronologis. Oke, masih berhubungan dengan penelitian naratif, di mana ada 4 langkah-langkah melakukan penelitian naratif. Yang pertama ada menentukan masalah penelitian, yang kedua ada memilih partisipan, yang ketiga ada menganalisis dan menyusun cerita, lalu yang keempat adalah aktif melibatkan partisipan. Oke, yang kedua ada penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi adalah penelitian menggambarkan makna bagi beberapa individu dari pengalaman individu mereka,
tentang suatu konsep atau fenomena, di mana penelitian ini berfokus mendeskripsikan kesamaan yang dimiliki oleh semua partisipan ketika mereka mengalami sebuah fenomena. Untuk jenis-jenis fenomenologi itu ada dua, yaitu fenomenologi hermeneutik dan fenomenologi transendental. Di mana fenomenologi hermeneutik atau empiris ini adalah fenomenologi yang berorientasi pada pengalaman hidup dan menginterpretasikan cerita-cerita kehidupan. Lalu fenomenologi transendental adalah penelitian dengan mengesampingkan pengalaman partisipan untuk mengambil perspektif yang baru terhadap fenomena yang sedang diteliti. Oke, untuk langkah-langkah melakukan penelitian fenomenologi sendiri ada 5 langkah. Langkah yang pertama itu adalah menentukan masalah penelitian, yang kedua memahami asumsi filosofis, yang ketiga melakukan pengumpulan data, bisa melalui wawancara, observasi, karya seni, jurnal, puisi, musik, dan sebagainya. Lalu, langkah keempat adalah membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara nantinya. Lalu yang kelima adalah melakukan analisis data dari data-data yang sudah didapat sebelumnya, baik itu dari wawancara, dari observasi, dan sebagainya. Oke, ini masih tahap lanjutan dari langkah-langkah penelitian fenomenologi. Setelah melakukan analisis data, selanjutnya melakukan deskripsi tekstural dan struktural. Lalu yang terakhir adalah menulis deskripsi esensi atau yang biasa disebut dengan interpretasi akhir. Nah, selanjutnya ketiga ada penelitian teori dasar. Penelitian teori dasar atau grounded theory research dikembangkan oleh 2 orang peneliti bernama Barney Glaser and Anselm Strauss, di mana penelitian teori dasar ini adalah desain penelitian kualitatif yang menghasilkan teori tentang suatu proses, tindakan, atau interaksi yang dibentuk oleh pandangan partisipan. Untuk jenis-jenis penelitian teori dasar sendiri ada 2, yaitu pendekatan sistematis dan juga pendekatan konstruktivis. Oke, yang keempat ada penelitian teori dasar. Penelitian teori dasar ini langkah-langkahnya adalah masih menentukan masalah penelitian. Yang pertama, melakukan pengumpulan data, bisa melalui wawancara atau melalui dokumen-dokumen, lalu melakukan analisis data, yaitu kalau di penelitian teori dasar itu pakai coding namanya. Nah, di sini ada open coding, axial coding, sama selective coding. Lalu yang keempat adalah menyimpulkan interpretasi atau kesimpulan akhir. Nah, ini yang keempat, ada penelitian etnografi. Penelitian etnografi adalah sebuah desain kualitatif di mana peneliti mendeskripsikan dan menginterpretasikan pola-pola nilai, kebiasaan, kepercayaan, dan bahasa yang dimiliki dan dipelajari dari sebuah kelompok yang berbagi budaya. Jenis-jenis penelitian etnografi sendiri itu ada 2, yaitu etnografi realis, yang dikembangkan oleh Van Manen, lalu ada etnografi kritis yang dikembangkan oleh Thomas, di mana kalau etnografi kritis ini lebih ke membahas kekuasaan dan hak istimewa dari seorang individu. Kalau etnografi realis itu biasanya itu dari laporan objektif tentang suatu situasi. Nah, untuk prosedur melakukan penelitian etnografi itu ada 6 tahapan. Yang pertama, yang pastinya menentukan apakah etnografi ini tepat untuk digunakan dalam topik penelitian yang diteliti. Lalu yang kedua adalah kita harus mengidentifikasi dulu nih kelompok budaya yang kita mau teliti itu sesuai dengan tujuan penelitian kita atau enggak. Lalu yang ketiga adalah kita menentukan tema penelitian. Yang keempat, menentukan jenis etnografi. Lalu yang kelima, melakukan pengumpulan data. Dan yang keenam, melakukan analisis data. Baik, yang kelima, ada penelitian studi kasus. Di mana penelitian studi kasus ini adalah penelitian di mana peneliti mengeksplorasi sebuah sistem yang terbatas dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang terperinci, misalkan dari observasi, dari wawancara, dari materi-materi atau dokumen. Lalu untuk jenis-jenis penelitian studi kasus itu ada 3, yaitu studi kasus instrumental tunggal, studi kasus kolektif atau berganda, dan studi kasus intrinsik. Untuk penjelasannya dapat dibaca.
Nah, untuk prosedur melakukan penelitian studi kasus itu ada 5 tahapan. Yang pertama, menentukan kesesuaian penelitian. Yang kedua, identifikasi jenis kasus. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data. Yang keempat, melakukan analisis data penelitian. Dan yang kelima, menentukan interpretasi akhir. Nah, tabel ini menunjukkan perbandingan 5 pendekatan kualitatif yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana penelitian naratif itu fokusnya menjelajahi kehidupan baru. Kalau penelitian fenomenologi memahami esensi dari pengalaman. Kalau grounded theory research itu mengembangkan teori yang ada di lapangan. Lalu kalau penelitian etnografi itu menjelaskan dan menafsirkan sebuah kelompok yang berbagi budaya. Lalu yang terakhir adalah penelitian studi kasus, di mana fokus dari penelitian ini itu mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam dari kasus. Nah, untuk karakteristik yang lainnya, jenis masalah, latar belakang, tujuan, metode pengumpulan data, strategi analisis data, laporan terus mungkin bisa langsung dibaca. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai topik yang kami bahas, kami mengaitkannya dengan studi kasus, yaitu caleg stres karena gagal pemilu di DKI Jakarta. Alasan kami memilih topik ini sebagai studi kasus ialah karena topik ini sangat hangat dan memiliki keterkaitan dengan materi yang telah kita jelaskan sebelumnya. Tentunya studi kasus mengenai caleg stres akibat gagal pemilu bisa dikaitkan dengan materi faktor penting dalam memilih metode campuran. 6 faktor yang sudah kami sebutkan tadi sangat bisa dijadikan pertimbangan ketika kita memilih untuk menggunakan metode campuran dalam studi kasus tersebut. Pertama, ketika kita ingin membahas caleg stres akibat pemilu dari data kuantitatif dan juga kualitatif, jadi kita saling melengkapi, kita bisa banget menggunakan mixed method untuk mengkaji studi kasus tersebut. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan panjang. Tentunya studi kasus tentang caleg stres akibat pemilu dapat dikaitkan dengan 6 faktor penting dalam menentukan metode campuran. Jadi sebelum kita menentukan apakah studi kasus ini cocok untuk untuk digunakannya metode campuran, kita harus menilai 6 faktor ini. 6 faktor tersebut terdiri dari hasil yang diharapkan, terus cara mengintegrasikan data, waktu pengambilan data, penempatan penekanan pada setiap database, kecocokan strategi dengan ilmu yang dikaji, dan juga apakah peneliti itu merupakan peneliti yang sendirian atau yang mempunyai tim. Jika semua faktor-faktor tersebut oke dan cocok, kita dapat menggunakannya untuk mengkaji tentang caleg stres akibat pemilu ini. Tetapi jika ada salah satu dari 6 faktor ini yang tidak oke atau tidak masuk, lebih baik untuk mempertimbangkan metode penelitian lainnya untuk mengkaji caleg stres akibat pemilu tersebut. Tentunya juga studi kasus tentang caleg stres akibat gagal pemilu dapat digunakan atau menggunakan strategi-strategi dalam metode campuran sesuai dengan kebutuhannya. Menggunakan konvergen jika ingin membandingkan antara data kualitatif dan kuantitatif. Menggunakan explanatory jika ingin menekankan pada data kuantitatifnya daripada kualitatifnya. Menggunakan exploratory ketika ingin menekankan pada data kualitatifnya, dan jika ingin melihat di balik gagalnya pemilu apakah ada ketidakadilan dan yang berunsur untuk mencari keadilan, kita dapat menggunakan social justice design. Selanjutnya, kaitan antara studi kasus dengan subbab. Yang pertama, conducting qualitative field research. Jika peneliti ingin melakukan penelitian lapangan tentang subjek ini, peneliti dapat memulai dengan mencari literatur yang relevan untuk memperkaya pengetahuan tentang lingkup penelitian. Pada kasus ini, peneliti dapat mencari penelitian terdahulu tentang caleg kalah dalam pemilu 2019. Selanjutnya, mempelajari apa yang orang lain katakan terkait subjek
Pada kasus ini, peneliti bisa menjangkau orang-orang yang terlibat dengan caleg tersebut. Juga ditekankan untuk melakukan penelitian dengan lebih dari satu informan, seperti caleg yang gagal, caleg yang berhasil, atau mungkin juga caleg yang gagal tetapi tidak menunjukkan indikasi stres. Yang kedua, kaitan dengan superb, strength, and weakness of qualitative field research. Dengan melibatkan pengukuran validitas dan reliabilitas, kasus ini mungkin akan sedikit banyak sulit untuk dijalani. Karena untuk menggunakan pengukuran validitas dan reliabilitas, peneliti harus meneliti atau memperhatikan peristiwa tersebut secara langsung. Sedangkan jika berbicara tentang stres, hal tersebut merupakan suatu hal yang personal. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian dengan memanfaatkan media digital sebagai data tambahan untuk melengkapi penelitian. Selanjutnya, ethics and qualitative field research. Caleg stres setelah gagal pemilu merupakan topik yang dapat menimbulkan masalah etika, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang cukup personal. Terdapat kemungkinan saat peneliti menanyakan pertanyaan seputar alur caleg hingga gagal pemilu, informan dapat membuka ingatan pada tingkatan penderitaan tertentu. Dengan begitu, masalah etika ini perlu diperbaiki dengan menghargai kepercayaan informan karena telah bersedia untuk diteliti. Selanjutnya, kaitan dengan konten analisis, metode jenis ini dapat digunakan dalam menganalisis data-data yang tersebar di internet mengenai objek penelitian. Misalnya, mengkaji berita-berita saat masa kampanye caleg, mengkaji pidato yang dipaparkan oleh caleg, serta postingan yang dapat ditemukan di internet. Dengan begitu, peneliti dapat menambah sumber untuk mengkaji tentang caleg secara mendalam. Selanjutnya, mengaitkan dengan analyzing existing statistik, topik caleg stres merupakan fenomena sosial yang dapat diteliti dan dianalisis dengan data statistik yang sudah ada. Karena fenomena sosial ini mungkin bukan hal baru, melainkan fenomena yang berulang kali terjadi saat masa pemilu. Dengan begitu, akan menjadi lebih mudah untuk membandingkan fenomena ini dengan fenomena terdahulu apabila menggunakan data statistik yang sudah ada. Selanjutnya, topik ini sangat tepat untuk menggunakan metode ini karena metode penelitian ini seringkali digunakan untuk mengkaji masyarakat terutama seputar lingkungan politik. Data penelitian ini mengkaji objek penelitian dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan satu sama lain. Dengan begitu, penelitian dengan topik ini dapat dilakukan mengkaji caleg dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan caleg yang lainnya. Selanjutnya, dengan memanfaatkan sumber yang berada di internet, semakin mudah bagi peneliti untuk menemukan sumber data tambahan untuk melengkapi penelitian. Dan jika dikaitkan, mengkaji sumber data yang berada di internet, hasil temuan dari penelitian ini dapat dipaparkan dalam beberapa perspektif yang berbeda dan beragam. Selanjutnya, resiko pelanggaran etika dalam penelitian ini dapat dikatakan cukup besar, karena caleg merupakan calon politikus yang pastinya memiliki data-data dengan tingkat kerahasiaan yang cukup tinggi. Maka dari itu, saat mengumpulkan data penelitian, sebaiknya peneliti mengetahui batas di mana data yang sebaiknya dipublish dan mana yang tetap terjaga kerahasiaannya. Serta jika berbicara dengan calon politisi, catatlah hal-hal yang memang ingin diteliti sejak awal. Janganlah tiba-tiba berbelok arah menjadikan penelitian sebagai agenda pribadi yang disukai. Selanjutnya, penelitian evaluasi dapat dilakukan dengan Needs Assessment Studies. Studi ini digunakan untuk menentukan keberadaan dan tingkat masalah dari munculnya fenomena caleg stres. Hal itu dapat dikaitkan dengan melakukan pengelompokan caleg lain yang merasakan hal serupa. Dengan bantuan data seperti umur, jenis kelamin, dan data lainnya, penelitian dapat dilakukan dengan baik. Jika topik ini dapat diangkat menjadi penelitian evaluasi, karena fenomena caleg stres ini perlu diketahui apakah benar adanya dan apakah benar terjadi. Terdapat asumsi-asumsi yang bertebaran terkait topik ini. Dengan begitu, penelitian dengan topik ini perlu untuk dilakukan. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan types of evaluation research designs, jenis utama desain penelitian evaluasi yang cocok dengan topik adalah quasi experimental design, merupakan
Metode ini merupakan jenis penelitian yang dimulai dari pengamatan, pencatatan, dan mengumpulkan banyak data untuk dianalisis. Setelah penelitian berjalan dengan baik, peneliti dapat menentukan apakah konsekuensi yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Selanjutnya di social context, penelitian mengenai fenomena caleg stres dapat diteliti tentang keberhasilan atau kegagalan intervensi yang terjadi. Maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil temuan yang jelas dan implikasi dalam kebijakan masyarakat lebih jelas. Selanjutnya, penelitian tentang fenomena caleg stres dapat menggunakan indikator data sosial seputar politik, misalnya terkait data caleg selama 3 pemilu ke belakang, atau misal tentang jumlah rata-rata pengeluaran kampanye caleg, dan juga terkait data aktivitas caleg selama masa pemilu. Dengan menganalisis atau mengkaji data-data serupa, maka peneliti akan melakukan pemahaman secara mendalam. Selanjutnya, ethics dan evaluation research. Etika dalam penelitian ini bisa berdampak pada suatu pihak dengan sedikit banyak menghadapi tekanan dengan orang-orang yang terkena dari hasil temuan penelitian evaluasi. Tidak menutup kemungkinan penelitian ini akan berdampak pada orang yang terlibat karena dasarnya penelitian evaluasi bersinggungan dengan isu-isu dunia nyata. Selanjutnya ada kaitan kasus. Yang pertama adalah kaitan kasus dengan penelitian naratif. Kaitan studi kasus dengan penelitian naratif ini, di mana kita mengetahui bahwa penelitian naratif adalah pendekatan penelitian yang mengeksplorasi dan menganalisis cerita sebagai data utama. Nah, apa sih keterkaitannya antara penelitian naratif dengan kasus caleg stres gagal pemilu? Nah, kaitannya ini adalah penelitian naratif itu dapat digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan tekanan yang dialami oleh calon legislatif. Lalu kaitan studi kasus dengan jenis-jenis penelitian naratif, di mana jenis penelitian naratif itu ada 2, yaitu analisis narasi dan analisis naratif. Nah, untuk bagian ini, pendekatan penelitian yang digunakan itu tergantung pada tujuan dan fokus penelitiannya. Jika peneliti ingin lebih fokus pada struktur cerita dan urutan peristiwa, seperti bagaimana caleg mengalami kegagalan dalam pemilu dan dampaknya seperti apa, itu bisa menggunakan analisis narasi. Tapi kalau peneliti ingin menyoroti makna di balik cerita tersebut, terus menelusuri tema kekecewaan, tekanan psikologis atau motivasi yang muncul, maka peneliti bisa menggunakan pendekatan analisis naratif. Untuk kaitan dengan prosedur penelitian naratif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa prosedur penelitian naratif itu diawali dengan menentukan masalah penelitian sampai dengan berkolaborasi dengan partisipan. Nah, dalam prosedur penelitian naratif ini dapat diterapkan dengan langkah pertama itu menentukan masalah penelitian yang dapat berkaitan dengan pengalaman stres seorang caleg setelah gagal dalam pemilihan umum. Lalu, peneliti bisa mencari partisipan dengan kriteria yang telah mengalami pengalaman serupa. Setelah menemukan partisipan yang tepat, maka selanjutnya melakukan pengumpulan informasi tentang latar belakang pengalaman caleg yang gagal, bisa melalui wawancara, observasi, atau melalui dokumen-dokumen. Lalu yang terakhir, setelah mendapatkan informasi, peneliti harus menganalisis informasi yang telah didapat dan membuat interpretasi akhir atau kesimpulan dari penelitian yang dibuat. Nah, ini ada kaitan kasus dengan penelitian fenomenologi, di mana terbagi menjadi 3, yaitu ada penelitian kaitan kasus dengan penelitian fenomenologi, di mana penelitian fenomenologi dapat memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena stres yang dialami caleg setelah gagal dalam pemilu. Kalau untuk dikaitkan dengan jenis-jenis penelitian fenomenologi, kasus ini itu juga tergantung pada tujuan penelitian dan pendekatan analisis yang diinginkan. Kalau penelitian lebih tertarik pada pemahaman makna dan interpretasi partisipan, maka fenomenologi hermeneutik atau empiris itu sesuai. Jika penelitian bertujuan untuk mengungkap struktur secara lebih universal atau secara umum aja, maka fenomenologi transendental itu bisa dipilih. Nah, ini
Ada kaitan studi kasus dengan prosedur penelitian fenomenologi, mulai dari menentukan masalah penelitian, terus menentukan asumsi filosofis yang akan digunakan, lalu menentukan tema, dan terakhir mengeksplorasi esensi dari pengalaman stres caleg, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap caleg tersebut. Nah, yang ketiga ada penelitian teori dasar, di mana penelitian ini jika dikaitkan dengan kasus itu, dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena stres caleg pasca kegagalan pemilu dan menghasilkan teori yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Lalu, untuk dikaitkan dengan jenis-jenis penelitian teori dasar adalah masih hampir sama jika peneliti ingin pada pengembangan teori yang terstruktur dan sistematis tentang stres, maka pendekatan sistematis bisa digunakan. Namun, jika penelitian ingin mengutamakan pemahaman yang mendalam tentang konstruksi bersama, makna, dan interpretasi, maka pendekatan konstruktivis dapat memberikan perspektif yang lebih kontekstual. Nah, ini ada kaitan studi kasus dengan prosedur penelitian teori dasar. Bisa dibaca. Ada penelitian etnografi, di mana penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada meneliti budaya. Jadi, jika dikaitkan dengan kasus, maka etnografi ini akan fokus meneliti budaya politik dan tekanan yang mungkin dialami oleh caleg. Kalau tadi kan kita lebih ke fenomenanya, lebih ke ceritanya. Nah, kalau menggunakan etnografi itu, kita lebih ke meneliti budaya politik. Nah, kaitan studi kasus dengan jenis penelitian etnografi, di mana jenis penelitian etnografi itu ada dua, yaitu etnografi realis dan etnografi kritis. Nah, ini ada prosedur penelitian etnografi, bisa dibaca langsung. Selanjutnya ada penelitian studi kasus. Nah, kaitan studi kasus dengan penelitian studi kasus adalah dengan pendekatan ini, peneliti itu dapat melakukan interaksi langsung kepada partisipan. Jadi, memahami perubahan dari waktu ke waktu, menyoroti bagaimana pengalaman stres ini berkembang, dan mempengaruhi kehidupan caleg. Untuk kaitan studi kasus dengan jenis penelitiannya, di mana jenis penelitiannya itu ada 3, di studi kasus instrumental tunggal, kolektif, dan intrinsik. Nah, dari ketiga jenis pendekatan yang tadi saya sebutkan, kasus caleg stres gagal pemilu di DKI ini termasuk ke dalam studi kasus instrumental tunggal. Karena studi kasus ini berkaitan dengan mengeksplorasi mendalam suatu kasus tertentu yang mewakili fenomena atau permasalahan yang lebih luas. Ini ada kaitan studi kasus dengan prosedurnya bersama dengan yang sebelumnya. Ini ada perbandingan 5 pendekatan kualitatif. Nah, kan tadi ada 5 pendekatan, kan ada penelitian naratif, penelitian fenomenologi, penelitian teori dasar, penelitian etnografi, dan penelitian studi kasus. Nah, kelimanya ini memiliki fokus, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Nah, pada studi kasus caleg stres ini, pendekatan kualitatif yang paling sesuai dengan studi kasus ini adalah pendekatan studi kasus. Kenapa? Karena dengan menggunakan case study research, peneliti dapat menggali persepsi caleg, tekanan politik, dan dinamika pasca pemilu yang mungkin mempengaruhi kondisi stres. Jadi kayak lebih detail jika menggunakan penelitian studi kasus. Oke. Kesimpulannya adalah berdasarkan bab metode penelitian campuran dalam buku Creswell tahun 2018 dan bab mode observasi pada buku Earl Baby tahun 2016 dan subbab 5 jenis pendekatan kualitatif dalam buku Creswell 2007, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dan kuantitatif dapat digabungkan untuk menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam. Pendekatan kualitatif
dapat digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual, sedangkan pendekatan kuantitatif itu dapat digunakan untuk mengukur dan menguji hipotesis secara sistematis. Nah, mode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dapat digunakan untuk mengamati perilaku dan interaksi manusia dalam konteks tertentu. Teknik ini dapat digunakan dalam berbagai jenis penelitian, mulai dari etnografi, fenomenologi, dan juga grounded theory research. Nah, yang terakhir, yang tadi saya jelaskan, 5 jenis pendekatan kualitatif yang dijelaskan oleh Creswell dalam bukunya itu meliputi penelitian naratif, penelitian fenomenologi, penelitian grounded theory, lalu penelitian etnografi, dan studi kasus. Di mana kelima pendekatan ini memiliki karakteristik dan tujuannya masing-masing, sehingga peneliti dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan peneliti dan fenomena yang diteliti. Nah, saran untuk peneliti adalah untuk mempertimbangkan penggunaan metode penelitian campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta teknik pengumpulan data yang beragam seperti mode observasi. Selain itu, peneliti juga disarankan untuk memilih pendekatan kualitatif yang paling sesuai dengan tujuan penelitian dan fenomena yang diteliti, serta mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan data yang lebih kaya dan mendalam, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.